Untuk pertama kali nama pembuat ijazah palsu Bapak Joko Widodo disebutkan. Mari kita simak pernyataan Pak Rustam Effendi yang sangat gamblang, belak-belakan mengungkap siapa yang membuat ijazah palsu Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin itu saya sempat nonton di tayangan televisi bahwasanya Rasman ini menyatakan bahwa memang dia tidak sebutkan hanya inisial, tapi saya akui itu saya. Jadi mana ada orang mau RJ ngaku-ngaku ke saya kan gitu kan. Jadi Rasman ini kegeeran Rasman ini gitu loh. Kalau saya mau RJ ngapain emang Mas dengan Rasman? Emangnya Rasman itu siapa gitu loh. Masih banyak lagi orang penting. Saya tahu Rasman itu dia terpidana. Jadi buat Rasman, tolong jangan kegeeran, nanti saya buka semuanya. Makanya ada kalimat saya, ini melalui jenderal atau Rasman. Artinya ada jenderal dong. Nah, gitu. Ada sesuatu yang akan saya mainkan gitu. Kalau saya mau RJ nggak sama Rasman, banyak yang nawarin saya RJ. Para Tabas, pengacara perempuan, Ketum Rejo, Bang Darmizar, udah Darmizar. Ditawarin ya? Iya, bukan saya minta, ditawarin gitu loh. Ini kalau saya minta sama Rasman, aduh mohon maaf, Bang Rasman, kamu itu siapa gitu loh, nggak penting gitu loh. Nah, kalau mau RJ dengan saya tantang terbuka. 100 triliun kita terbuka. Biar publik tahu siapa yang membutuhkan RJ ini, Jokowi atau kami. Nah, saya tantang Jokowi di pengadilan, itu selalu saya bilang. Dan saya selalu menyatakan bahwasanya ijazah itu ada yang buat. Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Nah, kira-kira di Pasar Pramuka. Yang nanti insya Allah akan kita laporkan orang-orang yang telah saya investigasi, siapa orang-orang itu yang ikut turut serta, bahkan intelektualnya di balik itu. Kita tunggu aja. Jadi makanya saya merasa sampai hari ini polisi agak ragu-ragu ini. Karena apa? Dia tahu sebenarnya itu palsu kok. Prabowo juga tahu itu palsu kok. Sangat jelas ya sahabat sekalian, diungkapkan dan disebutkan namanya siapa yang membuat jimatnya Pak Jokowi tersebut, yaitu Pak Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo. Episode berikutnya pasti makin seru karena arenanya sudah semakin licin, bakal banyak yang terjatuh, bakal banyak yang kena tackle, bahkan mungkin akan ada yang cedera dalam sebagaimana arena. Sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya bahwa jimatnya Pak Jokowi ini memang bertuah, selalu minta korban, dan korban berikutnya akan datang dari kubu para termul-termul termasuk Joko Widodo sendiri. Selanjutnya kita simak pernyataan tegas dari Ustadz Ahmad Hosinuddin yang memberikan dukungan penuh terhadap langkah hukum yang diambil oleh Pak Yusuf Kalla terhadap Rismon dan termul-termul. Hal ini jelas membuat Rismon tidak akan bisa tidur, bahkan bukan cuma Rismon, Pak Jokowi pun tidak akan bisa tidur nyenyak lagi. Karena akhirnya Pak JK pun memberikan pesan bahwa segera Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya tersebut jika ada yang asli. Artinya kami ingin segera ijazah saudara Joko Widodo itu ditunjukkan agar seluruh rakyat juga memiliki keyakinan sebagaimana kami yakin. Karena kami sebelumnya tidak terlalu yakin atau baru 99,9% lah begitu. Tetapi ketika kita bisa mengakses langsung ijazah, ya ini sama persis yang kami lihat saat gelar perkara khusus. Karena itu kalau saudara Joko Widodo meyakini ijazah ini asli, tunjukkan saja kepada publik sebagaimana yang disampaikan oleh Pak JK. Dan saya setuju dengan Pak JK kalau memang ternyata publik nanti melihat ijazah itu asli, biar perkara segera selesai. Tetapi kalau memang bermasalah, memang tidak ada pilihan lain kecuali apa, hukum harus ditegakkan. Tidak boleh ada legasi jahat yang buruk, yang merusak citra negara kita pernah dipimpin oleh presiden yang berijazah palsu. Yang kedua, kami ingin memberikan penegasan. Dukungan itu meliputi bahwa selain mendukung Pak JK, kami semua, baik sebagai tim penasihat hukum maupun secara prinsipal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, siap untuk dijadikan saksi dan memberikan keterangan tentang tidak adanya hubungan kami dengan Pak JK, baik langsung maupun secara tidak langsung, baik hubungan yang bersifat supervisi atau apalagi dalam bentuk pemberian dana, baik dengan nominal 5 miliar rupiah atau nominal yang lain. Atau kasarnya saya ingin tegaskan bahwa kami tidak menerima sepeser pun, 1 rupiah pun dana untuk perjuangan ini, baik dari Pak JK atau pihak lainnya, baik untuk kepentingan perjuangan atau kepentingan keluarga kami. Tidak. Kenapa? Karena kami datang memang bersama Pak Roy, mendampingi Pak Roy, dan dulu pernah mendampingi saudara Rismon Syandi Partai Solan yang kini sudah menjadi pengkhianat. Itu karena dorongan panggilan hati untuk menyelamatkan negara kita.
Dan kita semua justru mendukung agar apa? Agar dugaan tindak pidana fitnah dan pencemaran ini segera diproses. Kenapa? Karena apa yang diklaim oleh saudara Rizmon Sianipar dan juga kuasa hukumnya yang menyatakan Jahmada Girsang yang itu katanya AI, itu menurut kami tidak bernilai. Kenapa? Bantahan itu baru disampaikan setelah ada laporan. Sebelumnya tidak pernah ada bantahan. Karena itu saya sarankan kepada saudara Jahmada Girsang, jika saudara menyatakan itu bukan suara saudara, bukan video klien saudara, maka sampaikan itu di pengadilan, bukan melalui media. Karena laporan pro justisia harus dikonter secara pro justisia, tidak cukup dengan omon-omon ya. Selanjutnya mari kita simak pernyataan dan pesan Bang Ahmad Gafur Sengaji kepada Rizmon Hasyolan Sianipar, yang ini lebih tegas lagi menyatakan bahwa Rizmon makin tidak bisa tidur nyenyak. Tetapi Rizmon hari ini mendaki gunung yang sangat tinggi untuk mendapatkan RJ. Karena apa? Kalau kemarin kita lihat sudah ada penandatanganan RJ, kesepakatan RJ di Polda Metro Jaya, artinya ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh Rizmon. Saya kira salah satu kewajiban yang harus dia penuhi adalah membuka siapa dalang di balik gerakan ini yang dituduhkan kepada kami. Ya. Rupanya ini tidak mudah untuk dia penuhi. Makanya kemudian, tidak ada. Tidak mudah itu karena memang tidak ada. Sehingga sampai hari ini Rizmon tidak mampu untuk mengungkap siapa yang ada di belakang gerakan ini, karena memang sejak kami memberikan pendampingan hukum, bahkan jauh sebelumnya dia telah melakukan penelitian 11.000 triliun persen ijazah Pak Jokowi palsu. Memang karena nggak ada orang besar, tidak ada bohir, tidak ada tokoh besar, tidak ada orang yang punya pengaruh besar dalam gerakan ini. Sehingga Rizmon sampai hari ini belum mendapatkan SP3 karena apa? Syarat-syarat yang diinginkan Pak JK itu belum dan tidak akan mampu, Pak Jokowi itu belum dan tidak akan mampu dipenuhi oleh Rizmon. Salah satunya adalah terkait dengan ada pendana. Makanya yang dilakukan oleh kubu sebelah melalui youtuber-youtuber yang suka memproduksi hoax itu adalah membuat AI. Karena apa? Karena seolah-olah Rizmon lah yang kemudian telah memenuhi persyaratan RJ. Sehingga salah satunya ini dari si Toyib Hanani tadi ya. Bohir. Oke, nah, hal yang kedua, Mas Roy, ini penutup dari saya adalah Rizmon, kau fokus saja kepada upaya untuk mendapatkan SP3 segera. Tidak usah lagi menyerang siapapun. Apalagi kemarin ada nama-nama tokoh besar yang disebut oleh Rizmon. Akhirnya apa yang terjadi? Bukannya kamu akan tidur nyenyak setelah mengajukan restoratif justice, tetapi kamu justru hari-hari ke depan tidurmu tidak akan nyenyak. Karena apa? Kamu akan menghadapi perkara-perkara hukum berikutnya. Laporan Pak JK sudah naik ke Mabes Polri. Mungkin saja dalam waktu dekat, saya sampaikan, akan ada pihak-pihak yang juga melaporkan Rizmon terkait dengan dugaan tindak pidana menyampaikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah, dan keterangan itu diduga adalah keterangan palsu yang diberikan di KIP, yang diberikan di Pengadilan Negeri Surakarta dalam gugatan CLS. Siap-siap mungkin akan ada pihak-pihak baru yang akan melaporkan kamu. Jadi pengkhianatan yang dilakukan oleh Rizmon karena beliau telah mendeklar dirinya bahwa beliau bersedia untuk dicap sebagai pengkhianat, kamu harus membayar mahal. Ya, kamu harus membayar mahal. Langkah hukum kamu yang hari ini belum mengantongi SP3 sudah dilaporkan Pak JK, dan ke depan mungkin kamu juga akan dilaporkan dengan dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Solo dengan pasal 373 KUHP, ancaman pidananya 7 tahun. Sehingga fokus saja kepada SP3, tidak perlu menyerang pihak-pihak, karena saya tahu ini titipan untuk kamu mendegradasi perjuangan ini. Itu bukan karena keinginan kamu yang murni, tetapi itu karena ada titipan dari kubu sebelah, mungkin sebagai syarat untuk mendapatkan SP3.